Ya mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin ya rabbal alamin. Allahumma ftah alaina bi hikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para bapak jamaah naria rahimakumullah, alhamdulillah wa syukran ni'amillah pada saat malam hari ini penuh dengan curahan rahmat dan sejuk ini, mudah-mudahan kita selalu diliputi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita bersama-sama bersimpul di tempat ini untuk mengingat dan zikir kepada Allah dan mengikuti atas ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa petunjuk kebenaran dari zaman gelap ke zaman terang, dari zaman kebodohan ke zaman kepandaian dan seterusnya. Mudah-mudahan walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah mimpi pun kagak, tapi kita alhamdulillah masih bisa mengikuti ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagian daripada umat beliau. Amin. Para jamaah hadirin rahimakumullah, kita menindaklanjuti pelajaran kita yang memang selalu diulang-ulang, tidak bosan-bosan. Walaupun bapak bosan kan ketemu mangga itu ngaji bosan mah udah duluan ketemu enggak gitu ya. Sudah kita utarakan masalah tentang sholat. Dari sholat ada persyaratan dan kewajibannya, juga istilahnya sholat itu ada waktu-waktunya, juga yang namanya sholat itu apa sudah kita jelaskan semua, walaupun bapak blank lagi semua kan gitu. Di antara sholat-sholat itu kan ada yang menjadikan satu istilahnya yang urgen disebut arkanus sholat, di mana arkanus sholat itu diterangkan di dalam ini kitab oleh pengarang ini kitab, jumlahnya 18. Walaupun inti yang sangat simpelnya tidak sampai ke situ, sebab jumlah 18 itu diiringi dari tiap rukun kita intikal beralih, itu ada yang disebut tumanina. Jadi dijumlahkan ke semuanya akhirnya jadi 18. Padahal kalau kita rinci dari mulai rukun kolbi, rukun fi'li dan rukun kauli itu tidak sejumlah itu. Kita sekarang tahu rukun fi'li yang harus dikerjakan, yang harus digerakkan. Pertama-tama yang itu rukun fi'li itu apa? Di dalam sholat. Di dalam sholat yang disebut rukun fi'li apa? Lah mendingan cicing daripada nanya salah jawab salah. Mendingan cicing daripada jawab salah. Salah benar jadinya. Yang pertama kita berdiri. Nomor 1. Ya, itu bagi yang bisa kan. Yang nggak bisa berdiri duduk. Yang nggak bisa duduk rebahan. Nggak bisa rebahan ngedip. Nggak bisa ngedip di salat. Itu kan judulnya kan begitu. Kita berdiri. Nah, rukun yang kedua di dalam fi'li, dalam pekerjaan apa? Ruku. Rukun yang ketiga di dalam pekerjaan tidak bangun dari ruku. Yang keempat sujud. Yang pertama habis sujud duduk di antara dua. Udah berapa itu? 5.
Yang keenam, sujud yang kedua. Yang kedua. Nah, setelah sujud yang kedua, yang ketujuh apa? Hah? Tahiyat pengucapan. Ini yang disebut pekerjaan. Yang nomor 7-nya duduk tawaduk, yang disebut duduk tahiyat akhir. Ya. Kalau tahiyat awal, kemarin juga sudah diutarakan, itu yang disebut sunnah di antara yang sunnah. Di antara sunnah muakkad atau sunnah abad di dalam sholat kemarin sudah diutarakan ada berapa? Ada dua. Satu tahiyat awal, yang kedua kunut di dalam sholat subuh. Itu yang disebut sunnah abad, sunnah muakkad. Nah, kalau disebut sunnah hayat ada berapa? Black. 15. Udah berapa tuh? Tadi rukun itu. 7. Sekarang rukun qauli. Yang wajib, yang rukun, yang harus diucapkan. Pertama, takbiratul ihram. Ya. Yang kedua, Fatihah. Yang ketiga, baca tahiyat di akhir tuh. Sampai ke mana bacaan tahiyat? Sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai wa asyhadu anna Muhammad. Itu bacaan tahiyat, itu rukun qauli, ucapan. Ya. Yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai hamidum majid. Yang kelima, mengucapkan salam. Yang pertama ya. Ucapan yang pertama. Jadi berapa rukun qauli? 5 sama 7? 12. Tambah rukun qalbi 1. Niat. Jadi berapa jumlahnya? 12. Nah, yang simpel rukun sholat itu 13. Sudah kumpul di situ ada qalbi. Ya. Rukun apa? Qauli apa namanya? Hati. Qalbi itu hati, niat. Niat harus diucapin nggak? Bapak-bapak sekarang dari rumah ke sini niat nggak ngaji ke sini? Niat diucapin. Ngaji sampai datang ke sini. Enggak. Nah, setelah beres ngaji di sini, beres istilahnya kita nariah, terus kita pulang. Niat nggak? Niat nggak pulang kita? Diucapin nggak? Pulang. Enggak kan ya? Sebab kalau nggak niat pulang pasti nginep sini kan gitu. Jelas? Ya tak? Jadi rukun qalbi itu nggak diucapin, cuma nanya gerakan hati. Gitu, paham nggak? Cuman di rukun niat itu ada 3. Yang pertama qasdu, yang kedua ta'aruf, yang ketiga ta'yin. Di mana itu menerapkannya? Kita tahu qasdu, kita tahu ta'aruf, kita tahu ta'yin. Yang kita laksanakan sholat pada saat itu, kita seperti sholat zuhur. Kira-kira sholat zuhur tengah malam atau tengah siang? Siang kan? Gimana kita niatnya? Niatnya itu kita diancang-ancang dengan usoli. Ya tak? Suka usoli nggak?
Suka? Boleh kita mau sholat istilahnya kalau memang bisa kita memasukkan nanti di dalam takbir bahwa itu sholat, boleh kita nggak usolli, boleh. Sambil nyanyi-nyanyi boleh. Kemana? Cari alamat kemana? Allah Akbar, boleh kalau bisa. Gak ada yang larang. Ya. Nah, kita di situ usolli artinya qasdu. Kita bertujuan, bermaksud, berkehendak sholat usolli. Cuman waktu apa di situ? Yang datangnya waktu itu zuhur. Makanya fardhu zuhur itu ta'arud. Ta'in, kira-kira sholat zuhur 3 rakaat apa 2 rakaat? 4 rakaat. Nyatakan tuh ta'in. Makanya di situ usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan. Kalau kita di belakang makmuman, kalau kita di depan imaman, kalau sendirian buang semuanya. Makmuman buang, imaman buang. Gitu kalau sendirian. Kalau sendirian mau ke siapa, mau jadi imam ke siapa, kan nggak ada. Maka itu dibuang. Nah, itu usolli qasdu, ya, fardhu zuhri ta'arud yang saat itu datang. Mau asar kayak mau maghrib kayak mau, kalau maghrib berapa? Salasa rakaat. Itu ta'innya nyatakan. Gitu ya. Kalau subuh 4 rakaat apa 2 rakaat? 2 rakaat, rakaat ini nyatakan. Itu namanya ta'in, dijelaskan nama kita ta'in itu. Makanya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ada nilai ta'ala Allah. Nah, begitu kita nyebut hamzahnya lafaz Allah sampai rohnya lafaz akbar, itu masukin. Yang tadi kita sebut tuh masuk di dalam hati. Nah, hati yang namanya niat punya jarak nggak? Punya waktu nggak? Nggak punya jarak, nggak punya waktu. Seperti model begini. Hati bapak sekarang suruh pulang sama saya. Oh nanti, bah katanya tunggu 5 menit baru beres. Bisa begitu nggak? Nggak. Begitu suruh pulang langsung kita datang ke rumah, langsung di pojokan di mana-mana kebayang tuh di rumah kita. Nggak nungguin waktu, nggak nungguin ruang, nggak nanyain ruang, nggak nanyain waktu, nggak nanyain apa. Itu namanya hati. Itulah makanya hati itu terbuat dari anahnya diambil dari surga. Maka hati bisa dibohongin nggak? Enggak. Kalau lidah bisa bohong nggak? Bisa. Hati? Udah makan belum? Udah. Padahal malah apa? Sial kan gitu ya. Nggak bisa dibohongin itu. Ya. Itu ya. Nah itu makanya rukun qalbi itu ada 3. Jadi kalau dijumlahkan semua rukun sholat ada. Nah nanti di dalam pelaksanaannya antara berdiri, antara ruku, antara iktidal, antara sujud, antara duduk di antara 2 sujud, ada istilahnya duduk itu ada level disebut tumaninah dari gerakan-gerakan itu adalah rukun. Jadi jumlahnya nanti 18. Ya. Nah, sunnah muakkad itu ada 2, yaitu tahiyat awal kalau yang bangsa 3 dan bangsa 4. Kalau bangsa 2 mah nggak ada, kan gitu. Nah, nanti itu ada yang disebut sunnah hayat. Nah, sunnah abad kenapa dipisahkan dengan sunnah hayat? Karena sunnah abad seperti kita meninggalkan atau lupa atau tidak membaca tahiyat awal atau tidak kunut gitu dalam subuh. Itu di ujungnya ada apa? Ada sujud sahwi. Itu membedakannya. Kalau kita lupa istilahnya tahiyat awal, terusin aja, nggak usah duduk lagi, batal. Kalau kita udah berdiri, lupa, nggak
tahiyat duduk lagi. Sebab kita udah apa? Sudah melewati rukun. Berdiri terus kita kembali lagi. Gitu batal, nanti aja di ujungnya itu sujud sahwi. Bacaannya sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yasjudu. Itu nggak bisa kembali lagi ke asal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau memang itu belum apa, bacaan sujud sahwi. Ya. Paham nggak? Nah, nanti di sunnah hayat jumlahnya ada 15, termasuk bismillah, termasuk istilahnya apa? Baca doa kita, terus baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca surat-surat setelah Fatihah gitu ya. Terus baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi di dalam ruku, baca sami Allahu liman hamidah di dalam i'tidal. Itu sunnah hayat. Seandainya itu tidak terbaca sama kita, nggak membatalkan terhadap sholat. Paham? Cuman kita sholat nggak mau pengen banyak untung gitu aja. Nggak pengen banyak untungnya. Itu ya. Itu yang disebut sunnah hayat. Jumlahnya 15. Termasuk nanti terakhir itu kita salam. Ya. Salam yang pertama kita ke kanan. Salam yang ke kiri kedua itu sunnah. Gimana kalau kita ke kiri dulu? Boleh. Cuman nggak dapat sunnah. Assalamualaikum. Orang ke kanan, ada apa lu? Gitu kan ya. Orang ke kanan, kita ke kiri. Boleh. Paling kalau orang nggak ngerti ada ajaran baru. Kalau nggak ngerti, ajaran aliran apa lagi? Aliran semua juga nggak ada yang berbahaya. Aliran yang berbahaya cuma satu, aliran listrik. Nah itu jumlahnya 15. Makanya kalau kita umpama kita sholat menahan kentut tapi nggak pengen batal, begitu assalamualaikum di kanan ya udah ada niat keluar dari sholat duduk aja kentut nggak apa-apa. Jadi udah nggak ada assalamualaikum kedua kalinya ke kiri. Tapi kalau kita assalamualaikum gitu ya, terus assalamualaikum ke kiri batal. Nggak jadi itu sholat kita batal semua. Berarti kita belum mengakhiri sholat. Masih ada pekerjaan lagi yang ke kiri gitu ya. Masih ada salam lagi. Itu walaupun itu sunnah. Ya. Nah sekarang kita lanjutkan faslun fi adadi mubtilatis sholati. Di sini pengarang ini kitab ada satu pasal di dalamnya mau menjelaskan tentang hitungan jumlah yang membatalkan terhadap sholat. Tadi ada rukunnya, ada sunnah abadnya, ada sunnah hayat. Sekarang yang membatalkan sholat. Wallazi yubtilu bihi sholatu ahada asyara. Jadi perkara yang bisa membatalkan terhadap sholat itu jumlahnya ahada asyara, ada 11. Nah sekarang kita udah globalnya aja. Rukun sholat berapa? 18. Gak usah hafal, yang penting praktekin. Sunahnya, abadnya ada 2, hayatnya 15. Nah sekarang pembatalannya 11. Udah itu aja hitungannya aja. Seperti kita ke Pancasila 5. Tapi kalau satu per satu aja nggak bisa. RT aja sama RW. Lupa.
Bukan nggak hafal dia, satu ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. 5 kan? Satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 sampai 5 belum berubah, masih itu. Kan gitu, karena nggak hafal. Gitu ya. Pinter dia, 2 sampai 5 masih begitu aja, kan belum berubah. Nah, karena nggak hafal itu aja. Jadi pembatalan di dalam sholat semuanya al-kalamu. Yang pertama kita ngomong ya. Al-hamadu ngomongnya unsurnya sengaja. As-solihu li khitabil adamiyyin itu dapat dimengerti jelas bagi seseorang yang mendengarnya. Itu batal. Kalau kita ngomong di dalam sholat, kecuali omongan itu omongan yang ada diperintah dalam sholat yang disebut rukun kauli. Nah, bapak dari rukun kauli ada berapa? Tadi ada berapa rukun kauli? 5. Ya. Yang pertama takbiratul ihram. Kalau bapak-bapak dina bacaan takbiratul ihram ya, itu enggak kedenger suaranya atau mingkem aja, enggak ngenyom enggak kedenger, enggak jadi. Karena itu rukun ucapan Allahu Akbar. Nah begitu pun Fatihah, karena Fatihah rukun. Apalagi nggak kenyom lah. Oh, tadi sudah jadi gaji gitu aja ngomongnya. Gitu kan ngaji mah gitu. Ini kudu kadang minimalisnya terdengar oleh kuping sendiri. Itu waktu siang. Itu rukun kauli. Apalagi salam kita juga. Terkenyong-kenyong itu. Tujuh naon sholat. Itu rukun kauli. Sawaun ta'ala kalimasati sholati aula. Baik itu kita ngomongnya tadi ada hubungannya dengan hubungan sholat atau tidak. Seperti ada hubungan dengan sholat. Kalau kita berjamaah, umpamanya kita jadi makmum terus kita ada imam. Ada salah satu umpamanya imam itu tidak mengerjakan. Terus kita baca subhanallah. Nah, baca subhanallahnya itu kita ya cuman hanya niat memberikan tahu imam. Nah, ngomong gak itu orang? Batal apa enggak? Batal. Karena dia sedang sholat ngomong, ada dia keluar di koridor sholat, yaitu memberitahu orang. Kecuali kita niat baca tasbih, niat zikir. Subhanallah. Niat zikir doang atau niat zikir sekaligus memberitahu. Gak apa-apa, itu mah gak batal. Sebab yang utama kita zikir tasbihnya dulu. Niatnya bukan niat memberitahu imam. Nah begitu pun Bilal, di mana ada jamaah yang banyak seperti Masjidil Haram, seperti apa, pasti itu udah tahu. Nah kalau si Bilal ini yang memberitahu, kalau imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, ada ya? Ada ya? Itu biasanya kalau yang masjidnya penuh, biasa keluar kan gitu. Yang khotbahnya juga pakai ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ayayu ayah panas, mikir romayun di luar maka panas, apa gitu?
Itu ada 5 jenis sholat. Tapi kita ngomongnya subhanallah itu hanya untuk memberitahukan Nah, si orang yang ngomong tadi batal salatnya. Karena dia ngomong. Walaupun itu ada hubungannya dengan 5 hati sholat. Apalagi tidak. Walaupun dia ngomongnya cuma istilahnya, tapi kepaham. Seperti istilahnya, nggak ada setrum atau zaman dulu belum ada listrik. Kalau sholat subuh gelap di musola, terus makmumnya cuma 1 dengan imam doang sholatnya. Pas si imam lupa membaca kunut, nah si makmum bodoh di belakang cuma mau nyebut kunut, takut salah, takut cuman cuman kunan doang, si imam lari kan gitu. Dia ikut lari, dikira si makmum kalau lupa kunut itu sholat subuh lari gitu. Pas datang keluar, nah menurut si imam dia lari itu di mana ada kunti gitu. Aing mah kunut lain kunti cenah gitu. Ada gara-gara kuntunan ya. Wah ta'amalu kasih Allah udah segitu aja. Bagi ada